Zaman sekarang kan orang kebanyakan mintanya saudara, minta dikasih, minta jatah, itu namanya minta Pak. Maka kalau jadi calon, makna itu jangan minta sekasihnya. Kasih ambil nggak dikasih jadi jual. Kalau nggak ngasih sampai jual. Sebelumnya ada perjanjian silahkan, tapi jangan minta, haram hukumnya. Lah, uang dengar lah. Itu yang ngomong uang dengar, haram aja loh. Maka jangan minta orang muslim mah. Kalau orang muslim jangan minta. Kalau dikasih ambil. Makanya kan hadiah, kenapa nggak boleh kita mengundi hadiah? Haram kan jatuhnya judi. Tapi kalau pas giliran dia sengaja beli Pepsi apa odol, kalau Pepsi dan mereknya nggak boleh odol. Beli odol, pas dibuka ada gambarnya mobil Mercy. Selamat Anda dapat mobil Mercy, hubungi PT Unilever. Pas dihubungin bener, dapat mobil, ambil. Itu kagak minta. Yang nggak boleh mah ngajarin bocah beli ciki, koclak, ada isinya apa kagak? Kalau berat ada, kalau nggak berat kosong, jangan diambil. Itu ngajarin judi namanya, mengundi nasib. Tuh, hati-hati Pak, itu tipis banget. Jadi kalau bisa dikasih, ambil, jangan minta. Haram hukumnya minta. Apalagi enggak kerja, enggak apa, minta uang dengar. Lah terus masalah nggak dengar, sama pun nggak dengar. Lah, uang dengar lah. Lah, jatah preman, loh. Itu haram tau. Islam namanya iffah. Iffah itu terjaga dari dosa. Jangankan dia istilahnya diberi, jangankan minta, diberi aja gak mau. Itu iffah namanya. Kalau bukan hak dia, jangan diambil. Kalau bukan hak dia, jangan diminta. Sederhananya gini. Di depan Ustadz disuguhin anggur, apel, jeruk, semangka, melon, ada semua. Depan Ustadz. Mana? Gak ada. Ya, hari-hari besok ada. Nah, pas depan Ustadz Amar kecapi, saung, salak, kamu kue ulti dan di sini. Kira-kira tangan Ustadz Amar ke sini nyampe? Nyampe. Standar tangan dia nyampe. Baginda Rasul itu iffah, nggak boleh. Kalau emang dapetnya dia capi, ya sudah nikmatin. Itu namanya rizki dia gitu loh. Jangan tajak tunjuk. Kenapa? Tuh. Ya kan? Kayak anak Ustaz dulu ya. Itu enaknya Ustaz begitu, makanya Ustaz. Tuh. Selama ini kan pada kiri sama Ustaz. Ustaz katanya jatahnya 2, berekatlah 2. Namanya kok Ustaz? Kan makanan kan Bapak paling banter pisang Lampung. Barangnya ngecoba depan Ustaz. Berani nama pisang Lampung depan Ustaz. Paling kagak gua ambil. Itu Pak, jangan coba-coba tangan melayar yang bukan hak dia. Kalau dikasih, makanya ngarep-ngarep yang samping hidup. Kalau yang samping ngomong, yang Ustadznya hidup, Ustadz, anggur, baru ambil. Jangan ribu, itu iffah, termasuk begitu. Kita jangan suka minta sama orang. Haram Pak, kata
baginda Rasul. Mendingan usaha. Ya, kata orang hina juga kalau usahanya haram itu yang berkah. Daripada kita kerjaan dengan minta sama orang, nyalok juga. Maka saya mah gak turun nyalok Pak. Ustaz ngomong nyalok. Pernah Pak dapat mamang saya minta jual ke tanah. Saya mah gak ngerti. Saya telepon, Bang, mamang jual tanah. Benar dia ada musuhnya, bodoh banget, musuh ke apa kayak. Benar kata, mau aja sebulan lebih. Kita memang gak ngerti. Tiba-tiba datang, mama, sini ngapa? Tuh 1 juta. Apa ini? Kan kaget. Itu kemarin bawa musuh. Itu yang kemarin di tanah, astagfirullah. Ini apa ini? Udah ambil aja, tuh Pak. Dapat namanya 1 juta. Ditolak, nggak tolong. Lalu itu Ustaz itu dapat dari mana? Ya kan ya. Kalau saya minta tuh, nah, kemarin kan musuh punya bawa. Sini lah, itu nggak boleh. Maka nggak boleh minta Pak. Iman namanya dalam agama itu. Baginda Rasul itu iman, nggak boleh minta. Maka beliau bilang lebih baik kita pergi ke hutan, cari kayu bakar, ikat tuh kayu bakar, bawa ke pasar jual, walaupun harganya nggak seberapa. Yang penting apa? Jangan sampai minta dalam hidup. Makanya berkaitan dengan aib. Kemarin kan udah kita pelajarin, aib di rumah tangga jangan sampai orang lain tahu. Begitu. Bagaimana kalau hutan itu bukan minta lain? Ini meminta, Pak, minta jatah, itu nggak boleh. Tuh. Nah, maka sedekah itu kewajiban seseorang untuk diberikan kepada yang lain. Dan jangan minta. Zaman sekarang kan orang pada minta. Kejakan buang apa? Supaya dapat bagian sumbangan. Kan namanya minta. Kalau memang turun dari pemerintah, ambil. Kita nggak sengaja, kita nggak tahu, tiba-tiba masuklah list kita di penerima bansos. Kita nggak ngajuin, kita nggak apa, dapat ambil, namanya hadiah dari Allah. Nah kalau kita ngajuin tapi capek, itu namanya minta. Tuh, di zaman baginda Rasul mana ada yang minta uang negara? Nggak ada. Kita Pak Indonesia kalau menerapkan sistem kayak begini, pengajaran Islamnya begini, tawaduk semua, ikhlas semua orang, aman Pak duit kita. Tuh. Lah tahu sendiri, yang pengen bansos, yang pengen sekolah gratis itu bukan orang miskin, orang kaya. Yang bayaran nunggak itu bukan orang miskin. Nah kan kemarin kita tahu dia bilang ibu-ibu datang ke gubernur, nunggak sekolahnya, minta dibayarin, buka 2 minggu, praktek gede, bulu mata, cetar pembelahan, belum bilang, kan kagak pantas itu namanya. Itu yang disebut minta-minta ya begitu tuh. Kalau memang dia sama sekali nggak punya, tiba-tiba ada yang datang kayak bocah lagi jualan, ada gubernur lewat, berapa duit ini nenek? 50.000. Ya sudah, ayo jualin, nanti bapak yang bayar. Terus dikasih dah, ini buat beli sepatu, ini buat sekolah, ini buat bayaran. Kan namanya dikasih, minta gitu bocah. Itu boleh begitu. Ya nggak boleh baik, yang juga datang tuh minta-minta, haram pada hukumnya. Ini kita jangan sampai begitu. Dapat alhamdulillah, enggak dapat. Allah enggak bakal membuat kita itu mati dicabut terus kita gara-gara kelaparan, enggak ada. Yakin Allah SWT karena Allah Maha Rahman Maha Rahim.
Karena keyakinan manusia yang nggak ada, akhirnya apa? Ya tadi. Karena nggak percaya sama Allah, ya itu. Kalau dia percaya sama Allah, yakin kepada Allah, nggak ada kok orang kelaparan. Kalau berita busuk lapar itu mah bukan kelaparan, penyakit. Mana ada orang meninggal kelaparan? Nggak ada, Pak. Namanya busuk lapar, penyakit. Seharusnya kalau misalnya orang lapar meninggal, orang gila tuh Pak, yang harus mati duluan. Kenapa? Karena dia mau makannya nggak teratur sekenanya, bisa makan, bisa enggak. Bahkan Rasulullah sendiri sengaja untuk tidak makan. Kalau kita kan nggak bersebaik. Rasulullah kan tidak makan sebelum lapar. Berarti sebelum kenyang. Makannya dikit. Beda sama kita, dikit-dikit makan. Belum lapar, makan. Belum kenyang, belum berhenti. Udah berhenti kenyang, masih belum berhenti juga. Lalu masih banyak, ayo baik. Tuh. Nah inilah, maka keimanan kita mah Masya Allah tipisnya kayak apa, luar biasa. Karena kesanggupan. Rasulullah sudah mencontohkan dengan hadis-hadisnya. Kalau kita ikutin baginda Rasul, baru kita beriman kepada Allah, baru kita jadi Islam yang sempurna, namanya hafal. Karena kita cuma ngaku-ngaku doang, syariatnya belum dapat, Pak. Yakinnya belum dapat.